saya dulunya menyukai craft, macam-macam craft. Hingga pada suatu ketika mengikuti pelatihan craft di UMKM bersebelahan dengan Mbak Ufi, pelukis. Dia membahas kegiatan hari-hari kan, kita ngobrol gitu. Terus dia bilang, Mbak aku pelukis loh gitu. Saya pamer dong, saya juga ngelukis, punya mural di tembok, tak kasih tahu fotonya. Loh ini bagus, kita mau membentuk IWPI loh, ikut yuk gitu. Loh tapi aku belum punya karya Mbak. Enggak apa-apa, ayo sekarang masih ada waktu untuk bikin, katanya begitu. Sejak itu saya diajak ikut pameran pembentukan IWPI Jawa Timur pertama bulan Juni tahun 2015. Sejak itu saya menobatkan diri sebagai pelukis. Saya sampai heran sendiri, loh kok aku tiba-tiba jadi pelukis, begitu. Itu awalnya seperti itu. Bapak saya dulu senang melukis, adik saya pelukis. Jadi dulu bapak saya ternyata punya simpanan cat minyak yang waktu kami masih anak-anak tuh kita temu. Waktu ini seperti apa, kotak kecil seperti itu ya. Kita temu, loh cat ini kok cat gambar, kita nggak tahu itu cat minyak, cat apa. Dipencet-pencet kok masih keluar catnya. Terus anak-anak langsung ambil apa aja, dikuas-kuaskan ke apapun, bambu, terus dibikin wadah pensil seperti itu. Sampai bapak saya, ini anak-anak rame ngapain gitu, pas dilihat ternyata mainan catnya bapak. Bapak saya langsung, wah itu catku, itu cat mahal katanya. Wah ya Allah, ini cat mahal, cat apa? Kita nggak tahu itu bapak. Kalau adik saya memang dia belajar melukis secara intensif ke almarhum Pak Ketut di Jember. Itu gurunya. Jadi dari kecil memang minat. Dia sudah kenal misalnya palet atau apa itu saya masih nggak ngerti. Jadi dia belajar untuk menjadi pelukis. Dia senang dan dia belajar. Kalau kakak saya arsitek, ada. Dia senang gambar, senang melukis, tapi tidak menjadi pelukis. Nah saya nggak pernah belajar. Saya secara khusus nggak pernah belajar sekolah atau apa. Tapi oret-oret itu kalau misalnya di kelas gitu ya, ngantuk dengerin guru gitu, saya gambar. Itu dari kecil memang suka, tapi bukan nggak ada minatnya menjadi pelukis gitu, enggak. Kalau dulu tuh seneng hutan, karena kami kan orang-orang, bapak saya tinggal di perkebunan dan saya seneng dengan lingkungan alam, hutan, tanaman, bunga-bunga, dan saya memang senang mengamati itu. Jadi ketika mulai melukis ya pertama kali yang saya ada di benak saya ngelukisnya itu gitu. Kalau manusia saya memang takut, pertama memang takut tidak mirip ya. Kalau tidak mirip kan nanti dikomplain, ini gambarnya sopo kan, seperti itu. Tapi lebih dari itu, katanya kalau melukis makhluk hidup itu pantang ya, tidak boleh. Makanya saya tanya ke bapak saya, benar nggak sih itu bahwa kita tidak boleh melukis makhluk hidup? Bapak saya nanya, makhluk hidup macam apa yang mau kamu lukis? Ya misalnya tuh kupu-kupu burung pak, kayak gitu. Terus bapak saya bilang, kalau melukis manusia itu mungkin ada ya orang-orang yang percaya bahwa itu nanti ada yang jin yang masuk ke situ sehingga merubah sifat manusia menjadi syirik gitu. Tapi saya ketemu teman-teman yang pernah lukisannya dimasukin gitu, saya akhirnya juga percaya bahwa melukis makhluk hidup nggak boleh. Tapi kalau kupu-kupu, kata bapak saya, yang mau nyembah kupu-kupumu itu lo siapa ndo, katanya gitu. Jadi boleh ya pak yang melukis kupu-kupu? Ya boleh lah kupu-kupu. Nah kupu-kupu, capung macam itu kalau nggak mirip kan nggak apa-apa ya. Nah itu sebenarnya bunga itu kalau nggak mirip nggak apa-apa. Coba kalau ngelukis manusia, ngelukis gajah, ngelukis hewan-hewan yang jelas gede-gede gitu nggak mirip ya, diprotes. Itu yang mendorong saya tidak melukis makhluk hidup, terutamanya manusia. Saya mencoba-coba, tadinya tuh
pernah ikut lomba di Yala Senastri. Saya masih belum kenal cat, itu tahun sekitar 2012 atau 2013 tuh. Ikut lomba. Saya tahunya yang namanya cat untuk ngelukis tuh ya cat minyak, saya nggak tahu akrilik. Jadi lomba di lapangan Puspenerbal itu saya bawa cat minyak, bayangkan. Nggak repot lah, bawa minyak tanah, bawa apa gitu. Baru kemudian saya kenal cat akrilik. Nah, saya lebih senang cat akrilik itu karena nggak bau dan nggak repot membersihkan kuasnya. Tapi cat akrilik juga harus balapan dengan cepat keringnya itu. Kalau nggak cepat-cepat dicuci, kuasnya kan juga cepat kering. Itu juga masalah tersendiri. Tapi karena saya melukisnya lebih sering di kamar, sambil nonton TV, sambil ngobrol sama keluarga gitu, sepertinya lebih bisa diterima kalau yang dibawa ke kamar itu cat akrilik daripada cat minyak gitu. Kain itu khusus fabric pen ya. Ada yang saya beli ke teman, ada yang saya bikin sendiri, dan itu ya teman-teman tuh luar biasa. Seperti almarhum Mas Jun itu, saya tuh kehilangan dia bener. Cat kain pakai apa Mas? Yes, pakai oh ini loh, beli di sini loh, dikasih tahu alamatnya. Nanti kamu minta ajarin aja sama tokonya, suruh gini-gini. Ya Allah, gitu ya. Jadi nggak rahasia-rahasia gitu, enggak. Jadi sebagian memang saya bikin sendiri, sebagian saya beli. Kadang beli online, kadang beli ke temen yang ini, jadi campur-campur aja. Pameran tunggal belum. Kalau pameran bersama, sejak 2015 itu saya sudah 25-an kali. Yang paling jauh ke Jogja tahun Maret kemarin. Maret pas waktu seru-serunya COVID dimulai. Jadi waktu itu sudah di Gubeng, sudah ada mulai ditembak itu. Sudah saya berangkat dari Sidoarjo belum. Terus pulangnya sudah pada bingung. Ini nanti gimana ya itu terakhir itu paling jauh di Batu. Selain itu selebihnya di Surabaya, Sidoarjo. Ya kalau stoknya banyak sudah mencukupi, insya Allah saya mau pameran tunggal. Masalahnya saya kan saat ini tidak bisa konsen sepenuhnya di lukis ya. Saya masih sering sebagai pengurus Yala Senastri, juga masih sering ada kegiatan di Yala Senastri yang kadang-kadang kegiatannya itu mendadak seperti itu. Terus ya untuk fokus melukis itu masih belum. Jadi mungkin kalau nanti ada waktu untuk lebih intens gitu, saya punya banyak lukisan, insya Allah saya siap lah untuk pameran tunggal. Siapa yang enggak sih, namanya pelukis kan kebanggaannya itu kalau pernah pameran tunggal gitu. Jelas galeri ya sementara ini saya masih pasang di dinding-dinding saya, tapi masih belum penuh juga dinding saya. Jadi nanti kalau banyak mungkin ya memang harus ada galeri supaya bisa dinikmati orang banyak juga gitu. Satu karya lukis untuk kanvas, saya tuh orangnya masih seneng detail gitu ya. Harusnya tuh saya pikir harusnya tidak seperti itu. Seneng detail, jadi lama saya itu kalau ngelukis. Bisa paling seminggu atau lebih gitu. Tapi kalau lukisan seperti lukisan kain, apalagi kalau disusu-susu konsumen gitu ya cepet. Itu kerudung misalnya gitu, ada yang pesan 10 gitu, itu bisa cepet sih. Tapi kalau lukisan kanvas itu biasanya kan saya ngikuti pameran. Ada teman ngajak pameran gitu, saya menyiapkan sesuai dengan tema seperti itu. Nah itu karena jangkanya panjang, jadi malah gak selesai. Oh pernah sekali-sekali pernah memberikan workshop di Pendopo Sidoarjo tuh. Kalau hari Minggu ketiga itu kan ada kelompok craft di Pendopo depan, bukan Pendopo, Pendopo apa namanya, joglo yang di alun-alun itu pernah saya 2 kali ngisi lukis kain, lukis tas belacu, lukis kerudung seperti itu pernah.
Jumlah lukisan kalau di kanvas mungkin belum sampai 50 biji. Tapi kalau baju, kerudung, tas atau media lain banyak. Ya nggak sampai ratusan sih, cuma saya nggak punya stoknya karena itu kan pesanan. Jadi selesai langsung kirim gitu. Ada dokumentasinya di Instagram biasanya. Satu-satu saya masukkan di Instagram saya, Vivin Widya Prasti. Filosofi dalam melukis, ya filosofi dalam hidup juga ya. Bahwa hidup itu cuma mencari ridha Allah aja. Untuk anak-anak hidup mudah-mudahan mulia dunia dan akhirat. Mungkin anak-anak saya bukan yang nomor 1 di kuliah, mungkin bukan nanti menjadi orang kaya, nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Suami saya juga mudah-mudahan sehat, kegiatannya diridhoi Allah, rezeki halal thayyiban untuk keluarga. Dan saya, suami saya itu ternyata di antara kegiatan saya yang banyak, merajut, menyulam dan sebagainya, itu dia paling ridho kalau saya itu melukis. Udah deh, tinggalin aja yang lain, ngelukis katanya gitu. Berarti dia meridhoi saya dalam hal melukis. Bagi saya ridho Allah ada di situ gitu.